Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama gue ini, cumi goreng Apin, curhat silaturahmi, ngobrol bareng Apin. Di sore hari ini, gue udah ada di lokasi Affogato Coffee, tepatnya di Jalan Persada Raya. Patokannya tuh di lampu merah Sarjo, perempatannya. Itu udah deket banget situ. Tempat ini menurut gue recommended banget buat lo yang mau mengajak pasangan, teman, keluarga, apalagi untuk ngerjain skripsi di sini. Karena tuh bener-bener tempatnya tenang banget. Nah, sore hari ini gue udah kedatangan tamu spesial yang akan menceritakan dari gimana sih dari pertama ngejalanin bisnisnya sampai ada titik ini. Selamat sore Tommy Febri Wibowo. Sehat bos. Alhamdulillah sehat ya. Gue akan sebelum memulai perbincangan dengan Tommy, gue akan memperkenalkan produk dari Affogato Coffee ini. Silakan dicoba bos. Ini kopi gula aren. Ini gue nyobain dari tadi bos. Kannya bos asli. Mantap ya. Mantap. Recommended banget ya. Kopi gula aren. Bisa dicoba lagi. Ini namanya kopi bucin. Tadi apaan bos? Kopi bucin? Bubuk cinta, yoi. Bisa ceritain nggak tuh apaan sih ingredientnya? Kalau dibilang sih tadi dia pakai red velvet gitu, cuman di kopi tetap basic kopi, cuman di blend. Nih asik nih deh rasanya. Bucinnya bener-bener berasa bos. Habis minum ini jadi bucin ya. Auto bucin. Ini kopi yang apa sih? Dia mocktail. Yakuza ya Iya, namanya. Yakuza, es kayak Yakuza. Semi sparkling sih kalau menurut gue. Benar-benar recommended banget. Harganya juga terjangkau. Lo harus datang ke sini. Nah, gua akan memulai perbincangan dengan Tommy Febri Wibowo. Setelah lo lulus dari perkuliahan yang amat berliku-liku nih. Yang bareng sama lo ngampus ya? Iya, 4 tahun nih lo Tom. Lo bener-bener perjuangan deh. Alhamdulillah lo tepat waktu lulus sarjana. Kesibukan apa sih yang lo jalanin sekarang? Kesibukan yang sekarang gue tetap masih kerja di restoran yang sama dan gue kerja sambil kuliah di restoran yang sama. Setelah kuliah gue lebih fokus ke bisnis sih, tapi karena emang udah terikat dengan pekerjaan gue yang sekarang, jadi gue tetap ngejalanin kerja sambil dagang. Kalau dulu kan kerja, kuliah, dagang. Lo tau lah dari awal gue pertama kali cuman kerja kuliah doang, belum dagang. Di semester akhir kalau nggak salah tuh udah mulai dagang, jual sepatu yang gue jual. Sepatu pertama gue yang gue jual ini Converse 70s. Jenis apa Phil itu namanya? Surplus. Converse 70s Phil Surplus Black Egret, dia itu keluaran 2018. Kalau dulu dia ini aneh nggak nimbul kayak gini bos. Ini pertama kali gue dapet Produknya ya. ya, terus gue dapet cuan pertama kali dari sini. Panjang. Makanya lo bawa itu. Yes, nanti gue ceritain gimana pertama kali gue jualan. Intinya kesibukan gue sekarang tetap masih kerja, tetap masih jadi karyawan, tetap masih kerja sama orang. Cuman untuk bisnis yang gue jalanin itu paling kalau gue isi sela-sela di saat terlepas dari kerjaan. Karena kan dulu kerja sambil kuliah. Karena di saat kuliah udah lulus, gue manfaatin terlepas kesibukan gue udah nggak kuliah, jadi tinggal kerja sama dagang doang. Kan udah ngejalanin sama lo juga, kerja sambil kuliah 4 tahun kan, udah biasa dengan 24 jam yang produktif. Iya, nggak kurang istilah kita ya. Sayang kalau nggak dipakai produktif lagi gitu. Terus sampai sekarang ya udah alhamdulillah, setelah kuliah udah selesai, gue tinggal ngerusin dagangan gue juga sih, tinggal fokus. Alhamdulillah sih alhamdulillah banget udah jalan 2 tahun karena udah mulai dikenal nih bos. Dulu usaha lu udah berjalan 2 tahun. Berarti berdiri 2018 ya? 2018, tapi bukan genap 2 tahun dari kayak Januari ketemu Januari 2020 ya. Tapi kalau Jalan hitungan 2 tahun. tahun, jalan 2 tahun. Jalan 2 Karena tahun. dulu mulainya September kalau nggak salah 2018. Jual sepatu bekas gue dulu nih bos. Dulu nih pertama gue beli nih. Gue beli dulu di harga retail nih di Lotte Shopping Avenue kalau nggak salah 800.000 nih. Terus tuh kalau nggak salah kakak gue lagi merit tuh, gue pengen punya sepatu bagus nih, gue beli ya. Dulu gue nggak ngerti bos, Converse apa nih apa gitu, gue nggak ngerti. Dulu kan gue asal beli aja, gue suka gue beli gitu kan. Terus sebulan gue pakai tuh gue ngeliat udah agak jelek nih, gue bilang gitu, gue jual gitu. Terus ada tuh satu aplikasi gue posting tuh, gue belum punya Instagram, belum kayak sekarang lah udah punya teman banyak lain segala macem. Gue posting, gue jual dulu pertama 600.000. Deskripsinya pokoknya jual sepatu Converse 70s Phil Surplus sesekian, ses 42 waktu itu. Kondisi like new 8 10 lah pokoknya angkanya tuh. Terus kalau nggak salah gue alasannya buat bayaran kuliah, padahal sih kagak. Padahal sih enggak, tapi alhamdulillah tuh gue posting pagi sore langsung laku tuh bos. Oh berarti nggak ada satu hari lu nggak posting, ada, nggak nyampe sehari. pagi posting, sore langsung ada yang mau gitu, ada yang minat ya? Itu kalau biar tahu ya teman-teman ya, aplikasi dulu namanya Carousel. Jadi tuh nongol di sponsor Instagram gitu. Terus udah gue postingnya itu juga masih amatir banget gue fotonya tuh dulu di handphone gue masih Xiaomi dulu bos. Bener-bener baru mulai banget itu ya? Iya, aduh gue nyebut merek mulu dari tadi. Terus gue jual ini 600.000. Dulu tuh Converse masih harga 800.000 bos, sekarang udah 900.000 yang model tinggi kayak gini siapa di sini. Terus gue jual 600.000. Nah 600.000 tuh gue beli baru lagi tuh bos, yang warna hitam putihnya nih, nambah 2.000 atau 800.000. Pas gue beli baru, gue iseng nih pas nyampe rumah.
gue beli, gue iseng nyampe rumah, gue foto lagi aja, gue posting lagi di Carousel, laku gak ya? Gue posting lagi tuh, kan gue beli 800.000, gue jual lagi 950.000, laku bos. Oh. Dan gue tanpa gue sadarin ternyata pas zaman itu sepatu ini lagi booming. Dalam artian kalau sekarang kan Kompasnya yang lagi booming. Dulu nih Converse yang ini istilahnya bikin naik daun Converse lagi lah, yang tadi sekian lama tidur setelah nggak terlalu tenar lagi tapi tetap dipakai sama orang. Kalau sekarang nih orang udah pada kebutuhan nih bos. Jadi tuh gue jual 19,5 tuh laku. Di situ gue langsung kecanduan tuh, jualan lagi satu sepatu, nyetok lagi 2, 3, 5, sampai awalnya gue nyetok, akhirnya gue mulai jualan masih di Carousel tuh ya. Itu benar-benar dari nol banget nih kalau di track record ya. Dulu pertama kali tuh nyokap gue sampai ngomong, lo ngapain sih Mi jualan sepatu gitu, nyetok gitu ya kan. Mana ada sih orang mau beli sepatu hampir 1 juta gitu ya kan. Ya, Yang ada emang harga pasarnya tuh emang tinggi. Iya, bahkan dan ada itu mahasiswa kan. di situ gue masih kuliah, masih tetap kan. kerja. Di situ malah ada yang jual di atas gue bos, ada yang jual 1.100.000, ada yang jual 1.200.000. Terus gue jual 9,5 tuh laku banget kan. Terus lama-lama duitnya gue kumpulin tuh, untungnya gue kumpulin, gue stok lagi. Akhirnya nyokap gue nyap-nyap lah. Makanya di setiap lo mau mulai jualan nih, menurut gue siapapun yang ngejudge lo, orang tua lo pasti ngejudge nih, tapi lo jangan goyang. Kalau emang lo pede nih, lo bakal bisa maju, yuk jalanin aja. Challenge buat lo. Kalau lo bisa buktiin, gue nih bisa lo jualan ini, dan gue bisa lo achieve dari sini gitu. Dan gue bisa bikin financial freedom buat diri lo sendiri gitu, terlepas lo dapat uang mati dari kerjaan lo tersendiri gitu. Nah kalau lo di situ udah bisa, orang kan cuma ngeliat, wih ternyata keren juga lo bisa jualan nih gini-gini. Lama-lama omongan mereka mentah, karena lo udah buktiin hasilnya gitu. Udah gitu hasilnya pas gue jalanin, nyokap gue akhirnya percaya sih. Gue nyetok 5, 10 yang tadinya bawel, dalam sebulan gue bisa jual selusin. Kalau nggak salah tuh selusin tuh gue udah senang banget. Iya. Padahal gue nyalain 5, 10 tuh baru-baru, tapi pas selusin tuh setelah 3 bulan ya. Maksudnya gue udah ngerti nih cara jualannya. Kalau misalnya di Facebook, Carousel, gue belum punya Instagram yang sekarang kayak Tom Sky Market tuh belum. Oh, itu nama branding lo namanya tokonya Tom Sky Market. Iya, tuh gue belum punya. Itu malah customer gue yang ngomong, "Lu kenapa nggak jualan di Instagram aja, Bang? Instagram tuh lebih banyak ini yang lihat jualan lo lebih gampang dikunjungin." Orang kan nggak semuanya main Facebook, nggak semuanya tahu Carousel gitu. Akhirnya gue mulai Januari tuh 2019 tuh gue bikin Tom Sky Market. Nah, di Instagram, akun Yeah, Instagram itu. jualan udah 2018, tapi Tom Sky Market Januari 2019. Januari Nah, di situ baru gue mulai tuh. Hasilnya sih menurut gue wah banget. Dari nol banget ya, gue nggak ngerti cara pengambilan foto produk yang bagus gimana. Gue masih buta banget ya masalah mekanisme ekspedisi dulu, JNE, JNT, gue nggak ngerti. Kalau sekarang udah alhamdulillah banget ya, udah di luar kepala. Tapi itu memang kalau dibilang track record balik lagi, itu hasilnya pas gue bikin mulai dari awal nih, nggak instan kayak sekarang bos. Followers gue juga alhamdulillah, walaupun baru 3.000 ya, gue udah alhamdulillah banget bos. Iya. Itu istilahnya kagak beli, gue belum bakar duit, gue belum pernah bos sekalipun nge-sponsor tuh. Kalau di Instagram ada sponsor tuh, yang kayak lo lagi Insta story tuh, ada kan nongol tuh sponsor. Gue belum pernah tuh bos bakar duit di situ, karena di situ kan kredit kan, gue belum punya kartu kredit, jadi gue udahlah ribet gitu, dia jualan aja yang penting closing. Tapi jalan 2 tahun ini udah 3.000 followers tuh, gue udah senang banget. Kalau dibilang dari nol, kesibukannya kerja, kuliah, dagang tuh udah wah banget kan. Kalau maksud gue nggak langsung enak kayak sekarang tuh, karena dulu gue masih termakan waktu karena kuliah bos. Udah gitu kan semester akhir tuh, kita masih skripsi kan, masih ngerjain bareng-bareng. Rumitnya skripsi kita jalanin semua. Iya tuh, jalanin skripsi kayak gimana kan, tersita waktu gue tuh dulu. Jadi gue nggak langsung bisa ngembangin bisnis gue di situ. Jadi masih fokus skripsi karena gue sambil kerja juga kan di situ. Jadi berarti lo prioritasin utama lo itu ya skripsi dulu yes, ya. kuliah dulu waktu itu karena gue udah bakar duit kan udah hampir 4 tahun kan. Sombong amat. Masa kuliah gue udah jalan satu step lagi nih, gue udah dapat sarjana nih. Udah mau finish masa lah. iya masa gue tinggalin karena bisnis gue itu. Jadi gue mikir yaudah kuliah selesaiin dulu, setelah kuliah selesai baru gue fokus kerja sama bisnis gitu. Nah tapi alhamdulillah sih akhirnya pas kuliah udah beres itu udah wah banget, waktu luang gue jadi banyak. Berarti lu enggak niat untuk kejualan ya? Awalnya lu ngoleksi sepatu, lu demen Converse, lu koleksi lu beli, terus lu nyoba-nyoba untuk ngejual di aplikasi itu, dan alhamdulillah lakunya cepet. Itu yang ngebuat lu kayaknya gue harus terjun jualan di sini, kayak seru nih, asik nih, kayak gitu ya. Bener. Kalau pokoknya awalnya bukan ngoleksi. Kalau ngoleksi berarti gue sebelumnya udah punya banyak ya. Oh, iya. Ini karena kakak gue merit, gue putus sepatu bagus nih gitu. Thanksin dong kan, wah sepatu jelek banget padahal adanya kan gitu ya kan. Tapi ya udah gue beli itu juga minta duit sama kakak gue. Kalau nggak salah gue minta gopay, kalau nggak salah gue namanya 3.000 doang. buat beli sepatu. Kakak gue emang baik banget tuh. Terus udah gue beli sepatunya, gue pakai sebulan ya gitu. Gue ngerasa
udah jelek nih sepatunya gitu. Padahal pemakaian kotor biasa, Iya. bukan apa-apa. Udah gue jual aja deh. Itu di tahun 2018. 18. Kakak gue merit di 2018. 2018. Agustus sampai kalau nggak salah tuh. Gue beli September apa Agustus gitu. Kalau nggak salah pokoknya bulan-bulan itu deh antara Agustus sama September. Nah gue beli itu kakak gue merit jelang sebulan gue jual. Berarti lu pemakaian sebulan langsung lu jual Langsung lagi. gue jual lagi. Oh. 16.000 gue belum dapat cuan tuh situ tuh. Karena gue rugi dong, tapi gue sempat make gitu. Iya. Nah gue beli lagi tuh di harga baru 8.000, gue jual lagi 9,5, baru tuh dapat cuan. Itu yang kedua. Iya Sepatu yang kedua. baru tuh dapat cuan 150.000. Orang nyokap gue beli, apaan sih sepatu pasar rumput begitu, mahal-mahal 800.000, bla 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 bla. Ya nama orang tua kan bawel kan, gue iyain aja. Gue speak dijual, tapi bener akhirnya alhamdulillah laku tuh. Gue kumpulin pego, terus kan masih satu sepatu nyetok, 2 sepatu, 3. Baru tuh bertahap nyetok 5, nyetok 10. Udah tahu nih hasilnya segini nih gitu. Karena gue punya uang mati juga tuh di kerjaan kan. Iya, lu masih. Gue dapat uang salary di situ kan. Dan di situ kan terlepas kuliah kan, pas kuliah udah beres, gue nggak ada uang mati lagi yang keluar bayaran kuliah. Iya. Jadi semuanya udah total ke sepatu gitu. Nggak langsung kayak sekarang gitu. Cuman sulitnya cuman bagi waktunya doang, Bos. Nah, itu dia yang gue mau tanya nih. Gue ngomongin ketika lo masih kuliah, lo kan memiliki 3 dunia nih. Dunia kuliah lo, dunia pekerjaan lo, sama dunia... Ini gue mau bucin bentar ya. Yang bucin silakan. Sama dunia usaha lo. Otomatis lo bakal menyikta waktu kan, entah waktu istirahat lo, entah waktu tidur lo, waktu lo main sama teman-teman atau kumpul sama keluarga. Itu gimana sih cara memanage waktu lo untuk ngebagi ketiganya bisa, apalagi sama teman juga bisa, sama keluarga juga bisa. Itu gimana tuh? Bagi waktu yang gue coret satu tuh, nongkrong sama teman gue coret karena tuh wasting time tuh buang waktu. Kalau ngebagi waktu, pertama gue ngeprioritasin kuliah. Misalnya ngerjain skripsi kayak gue bilang, gue misalnya ngerjain skripsi besok pagi nih jam 9 nih, gue ketemu sama teman gue nih yang ngerjain skripsi jam 9. Otomatis kalau misalnya gue ada orderan malamnya nih, ada orderan misalkan jam 10, jam 11 nih, berarti gue udah tahu nih manage waktu gue. Jam 7, jam 8 gue harus packing barang dan gue harus ngirim sebelum gue ngerjain skripsi. Nah setelah gue ngerjain skripsi kan otomatis gue misalnya kerja masuk siang nih bos, jam 2. Lalu gue pulang malam jam 10. Nah yaudah gue dari ngerjain skripsi itu gue total tuh jam 9, 10, 11, 12 kan lu punya waktu misalkan 3-4 jam tuh buat ngerjain skripsi. Gue total dulu. Misalnya gue lagi baru di bab 2 nih. Gue tahu nih gue baru di bab 2. Ya gimana mungkin totalitas tuh gue dalam waktu 3-4 jam gue kerjain sampai selesai dulu bab 2. Lo tekunin itu. Ya kan di situ gue ada teman gue tuh yang gue bantuin, yang ngebantuin gue gitu. Sebut nama gak nih? Serah gue. Ya kan Bella yang berjasa juga kan yeah, di hidup lo itu. Finishing gue yang ngebantuin gue tuh dan teman-temannya sih dan lo juga kan. Cuman di situ gue benar-benar terikat juga sama mereka kan, akhirnya gue kerjain skripsi. Di situ ngebagi waktunya capek banget. Jadi lo pagi nganter barang, agak siangan jam 9 jam 10 lo kuliah dulu ya kan, dan berarti ngerjain skripsi, lo ke perpus, nyari buku segala macem, terus lo lanjutin skripsi lo bab 2 itu, terus lo kerja nih jam 2 sampai jam 10 kan. Capek dong, berarti lo dari pagi tuh lo udah produktif tuh, bangun tidur tuh lo udah segala macem tuh. Nah pulang gue kerja baru deh tuh gue ngelesain semuanya tuh. Jadi gue mikir kalau gue udah pulang kerja besok apa yang gue lakuin nih. Kalau masuk orderan berarti gue ngurusin orderan, tapi kan dulu gue nggak serame kayak sekarang nih orderannya. Jadi satu itu gue digirang banget gitu ya kan, karena emang masih pemula. Tapi di situ gue mikir karena kuliah gue lebih penting, jadi gue mikir fokus kuliah dulu. Kalau kuliah udah beres baru gue ngerjain yang lain gitu. Sampai akhirnya gue pikir ya udahlah, gue satu langkah lagi gue harus selesai. Nyokap gue juga istilahnya kan, siapa sih yang nggak mau ngeliat anak sarjana kan, masa gue harus ninggalin kuliah gara-gara bisnis gue kan gitu. Udah gue fokus dulu skripsi, tapi bisnis tetap dijalanin, cuman nggak seheboh sekarang. Kalau dulu masih ya pelan-pelan 1, 2, 3 kan, nggak langsung enak juga tuh. Pas gue udah bikin Instagram juga itu masih mentah bos, gue nggak ngerti mas hari ini gimana. Gue tau gak, gue sampai kayak gini nih, misalnya gue jual Converse 70s nih, gue cari tuh di hashtag bos, Converse 70s. Nah itu ada orang yang di toko gede nih bos, yang followersnya udah 7.000, 8.000, itu ada kolom komentarnya nih, mas sepatu ini ukuran ini ada gak? Dia nggak balas bos. Wah duit nih buat gue nih, gue bales gue DM deh. Lo ngeliat peluang ada di situ ya? Itu peluang tuh bos, gue chat tuh, bro gue ada nih sepatu 2 lebih murah lo daripada dia gitu kan. Gue tuh sebenarnya gue kayak nyari buyer. Bener-bener lo ngeraba tuh ya? Iya bener-bener gue cari semuanya, gue pantengin tuh Instagram, Facebook. Jadi yang sepatu orang nggak punya gue punya nih. Nah misalnya nih nanya nih sama orang yang dikacangin yang punya toko nih, nggak dibales, gue yang bales. Tapi DM gue nggak enak kalau gue DM di kolom. Apa gue bahas di kolom komentar kan, gue DM. Terus akhirnya benar mutus beli. Oh yaudah mas saya mau. Dari situ jadi dulunya tuh gue nyari buyer bos, sampai COD-an tuh paling jauh di Depok, Bogor. Sangkara dia nggak percaya, dia mikir sepatu gue KW karena ya imitasi lah segala macam. Karena dia mikir kok sepatu yang bisa di harga jual 1,1, 1,2 gue jual misalnya 900.
Nah di situ dia maksa gue buat ketemu dia di tempatnya dia gitu. Apalagi sini lo kan pemain baru ya. Iya, Pemain baru gue dan belum punya reputasi yang punya bagus. reputasi. Testimoni gue paling cuma beberapa lah, dikit lah. Depok, Bogor lu jalan tuh Jalan. sono ya. Lo Motor temuin gua- tuh ya. Misalnya gue kerjanya jam 2, ya kan. Nih misalkan gue lagi nggak ngerjain skripsi dulu nih. Misalnya skripsi ini udah istilahnya udah mulai udah tenang nih karena udah beberapa bab udah gue kerjain. Jadi gue bisa cuman dagang sama kerja doang nih. Nah, gue tahu nih gue misalnya COD jam 10 nih. Udah gue pagi udah packing nih barang nih segala macam. Kalau COD kan gak usah di bubble wrap, gak usah dibungkus segala macam, tinggal taruh paper bag biasa. Bawa tuh. Itu motor gue taruh di Manggarai, gue dropin. Lo naik kereta. Gue naik kereta, COD tuh ke Depok. Nyampe stasiun Depok, gue turun tuh bos. Udah ke depan stasiun, tuh orang udah ketemu bos. Diputer-puter dari sampai perfeksionis bos, diginiin, gini. Bener-bener kayak dia tuh harus ngeyakinin tuh barang tuh Ori, sesuai. iya gitu. Nah di situ itu kan gue harus itu satu tempat gue 2 kali bos, di Depok juga, ke Bogor juga. Oh, itu lu sendiri jalan? Iya, kenapa gue mau? Karena sekalian tuh bos, Satu sendiri, arah. sendiri Sendiri gitu. tuh lo ya. Kan di situ gue, pokoknya semuanya sendiri dah, nggak ada yang nekat aja gue mikir. Single fighter ya. Iya, pokoknya kalau mau beli apa enggak belakangan deh, yang penting dilihat barang gue aja dulu gitu. Yang penting orang lihat gue jualan gitu. Udah dari situ gue ketemu dia senang banget tuh bos. Wah gila gue nyari sepatu nih bang. Waktu itu gue sunflower, emang lagi susah tuh. Udah akhirnya gue ke Depok bayar cash, gue terima duitnya, terus gue ke Bogor sama kayak gitu juga, diputer-puter deh sepatu. Akhirnya dibayar, gue pulang deh ke Manggarai. Itu sampai Manggarai Juhur kalau nggak salah. Misalnya sholat di Manggarai dulu, baru deh kan seper 1:30 tuh kelar. Gue udah langsung jalan Harus kerja dulu jadwal kerja jam jam 2. jam 2. Jam 2 kerja. Jadi lo 1:30 jam 1 udah jam 1 1:30 nyampe Senayan kerja lagi. Orang-orang lagi santai begini, gue udah kedebak-kedebok. Notabene-nya orang kerja pulang kerja istirahat, lo pulang kerja lagi. Kerja lagi. Makanya goblok, istilah capek. Tapi ya udahlah gitu. Mau gimana kan kalau Itu nggak yang namanya masih ngerintis ya. gitu. Tapi dulu masih awal. Kalau awal. sekarang mah ya udah Ini kalau- tahun kedua ya, udah jalan Iya, tahun kedua ya. sekarang sih udah percaya sih, alhamdulillah. Orang mau nominalnya 2 juta, 3 juta, sampai belanja yang paling banyak pun waktu itu sampai 20 juta tuh ngeborong sepentis gue. Dia percaya, Bos. Berarti capek. orang-orang nih yang ngeliat lo nih, wah Tommy enak ya, udah keren lah, udah Keren. udah keren ya jualannya, udah begini. Nah ini dibalik itu semua berarti lo perlu perjuangan yang tadi lo bilang, lo sampai ke Depok, lo ke Bogor, Iya. orang sampai muterin produk lo. Bener. Karena bener gak sih ini, yakin gak sih ini, ori gak sih, sampai kayak gitu. Iya banget. Itu dibalik semua tuh yang orang tahu ya udah lo enak gitu kan. Iya. Tapi lo ada perjuangan, apalagi lo single fighter kan. Lo Iya. punya tim sendiri gak? Apa buat Nggak mempromosi? ada, itu gue benar-benar semua otodidak. Pokoknya emang alhamdulillah nih kodarullahnya nih, di saat gue ketemu customer, semua customer yang ngasih tau gue gini-gini, bang lo, ini kiblat gue nih, gue sebut lagi nih, Garage Market tuh di kiblat pertama gue tuh. Lo belajar banyak dari situ. Ada Instagram Garage Market, Garage Market itu yang punya Mas Ais, orang Pontianak. Dia itu ya kiblat gitu awal-awal gue jualan. Gue masuk grupnya dia tuh GM volume berapa ya? Volume 2 kalau nggak salah. Nah di situ orang-orang jualan bos, isinya bos. Jadi ada grup gitu di line, isi orang-orang jualan. Nah gue posting tuh barang-barang gue di situ bos. Oh, lo udah mulai masuk grup lain itu? Iya tuh tadinya gue sendiri, akhirnya gue punya grup tuh ya kan, satu grup namanya Gas Market. Terus gue masuk, gue posting barang-barang gue. Di situ gue mulai dikenal deh bos, karena gue ngejual Converse, update banget barang-barang Converse gue gitu. Itu di tahun berapa atau bulan keberapa lo mulai masuk ke grup itu? Kalau nggak salah 2018 awal deh, 19 awal, 18 kan gue baru jualan. 19 awal itu Februari kalau sampai Maret itu. Pokoknya 19 awal gue baru masuk tuh grup, terus gue ngeliat orang-orang cara jualan di grup tuh. Lo belajar banyak. Belajar, dari dulu gue masih lingkungan itu ya? nggak ngerti kan jualannya, sasalannya. Nah, karena gue kerja di mall nih, dulu gue kerja di mall di Senayan City. Converse itu kan di lantai 3 kalau di Senayan City. Nah, gue kan biasa beli Converse di situ. Iya. Awalnya beli, lama-lama gue beli dagang situ juga gitu. Jadi produk yang baru Converse keluarin di situ, gue update juga bos. Kan gue reseller nih, gue foto-fotoin gitu. Tapi ini bukan company in company ya. Kalau company in company itu orang yang kerja di store itu dan dia ngejual barang store tersebut. Kayak gue nih kerja di Lewis & Carroll, produk kopi Lewis & Carroll gue jual lagi, atau gue di Opogape nih. Gue jual juga nih barang di sini, gue posting lagi tuh, namanya company in company itu ada peraturannya nggak boleh. Nggak boleh Nah kalau ini sembarangan kan ya. gue jatuhnya customer, tapi gue jual lagi gitu. Gue modal dulu, gue beli, terus gue jual gitu. Bukannya gue main asal foto-foto aja gitu. Sampai sekarang barang gue update dan anak-anak GM tuh kenal gue akhirnya bos. Mas nama Instagramnya apa? Tom Sky Market. Lama-lama kita berteman dan akhirnya gue jualin barang mereka jualin barang gue tuh. Sistem mutualismenya banyak tuh situ tuh. Akhirnya gue dari cuma satu grup sekarang udah 50 grup kali gue Banyak- masuk. Oh, grup di lain itu. Grup lain itu. Dan lo Belum ada di nambah- WhatsApp juga. Nambah teman, nambah Yes, wawasan lo juga. Banget. Gitu Di ya. situ gue nambah banget di situ. Jadi mereka tuh yang ngajarin gue jualan di line gimana. Terus
semua-muanya tuh dari kayak ngefoto barang yang bagus gimana, ada kiblat itu bos. Terus kalau misalkan lu jualan nih, masang harganya kalau di Instagram berapa, kalau di grup berapa gitu. belajar. Karena kalau di grup itu kebanyakan orang-orang seller juga yang jualan. Jadi nggak disamain lah harganya. ya harga lebih murah kalau di grup murah. gitu. Tapi nggak istilahnya nggak berpatokan harga di grup juga sih, karena di saat gue udah mulai jualan di Instagram itu udah mulai banyak tuh bos yang tahu Instagram gue. Jadi gue udah seneng tuh, wah toko gue udah mulai dikenal tuh sampai sekarang gitu. Itu kayak wah chips sendiri kayak wah anjing seneng juga ya jualan gitu. Kebanggaan tersendiri loh ya dari lo yang nggak ngerti apa-apa, Iya, nggak nggak ngerti bisa apa-apa. apa-apa, jadi Bener, gaptek lo, banget. iya lo belajar, lo ngeraba sendiri. Alhamdulillah grafik lo udah semakin Yes, dekat. Gue yes. kan salah satu orang yang ngikutin Yeah. Tom Sky Market ini. Sekarang udah di tahun kedua Iya dulu ya. kan gue sampai maksa anak kampus kan, tolong dong promotin Instagram gue. Setiap ada yang jualan ketemu gue. lo, Yes. lo minjem Instagramnya. Follow dong, gue kayak maksa mereka buat follow Instagram gue gitu. Iya, itu namanya usaha dulu tuh Iya, pertama tuh iya, ya. iya. Lo nyari Bener. orang buat mempromosiin Berarti itu. gue salesin diri gue sendiri gitu. Tuh Tolong buat, dong. buat orang-orang tuh yang ngejalanin cuma kuliah doang atau kerja doang atau usaha doang. Contohnya Bang Tommy. Bang Dia Apin. ngejalanin ketiga dunia sekaligus. Ya udah dia karena ikhlas kali lo ikhlas ngejalaninnya ya. Enggak, Lo- waktu itu gue patokan. Apa tuh? Ada sesuatu yang bikin gue jatuh. Terus gue mikir gini, gue bisa nih buktiin kalau gue suatu saat bisa nge-achievement dan dalam artian gue bisa sukses dengan diri gue sendiri gitu. Kan misalkan kayak di kampus, kalau misalkan lo di kampus kan kuliah itu 8 semester nggak gampang ya, 4 tahun ya. Kayak kan ketemu lo juga tuh baru-baru mulai kuliah dibikin down lah sama dosen 1, dosen 2, dosen 3. Terus lo Karena emang lo jarang masuk tuh di situ. yes, dan karena gue masih sibuk kerja juga kan. Masih bekerja. Itu kan awal-awal gitu down dulu, nggak langsung kayak sekarang enak. Di situ langsung gue berpatokan kan. Gue bisa nih nyelesain ini semua nih. Gue bisa nih ngebabat nih semua nih, dalam artian gue nggak apa-apa kerja, nggak apa-apa gue kuliah. Tapi gue salah satu dari mereka ini kerja kuliah dagang ini, gue tahu nih mana yang gue prioritasin gitu. Di saat gue ini buat ngebuktiin mereka juga gitu, gue bisa loh walaupun sambil dagang kuliah gue nggak keganggu gitu. Walaupun gue sambil kerja kuliah gue nggak keganggu gitu. Nah lo harus ada yang bikin lo terpacu tuh di situ. Berarti lo harus ada acuan. Iya, jadi nggak apa-apa orang mau ngomong apaan ke tentang diri lo, mau tentang bisnis lo, tentang kerja lo, itu cuma sepanjang lidahnya mereka doang, nggak Itu banyak tuh ngaruh. waktu lo ngejalanin usaha itu banyak yang ibaratnya hujatan atau yang mau buat lo down. Itu lo gimana cara nanggapinnya sih? Oh banyak banget anjing, nyokap gue sendiri bos. Lo mana ada beli sepatu jutaan, emang orang mau beli yang tadi gue bilang tadi Iya. tuh. Itu yang kayak gue bilang, orang terdekat lo malah yang bakal ngujat lo. Jangan kan orang lain, orang terdekat dulu pasti bakal ngujat lo. Lo mau bikin restoran nih, restorannya jelek, ada aja komentar. Pasti. Kayak orang nikahan tuh kalau bos. Iya. Kalau mau habis bakar di 100 juta, ayamnya nggak empuk, nasinya keras. Itu kalau kita dengerin omongan orang nggak bakal ada Nggak kelar habisnya ya. bos, nggak kelar. Nah kalau makanya pas gue mulai bisnis, lo ngomongnya terserah lo. Oh, lo Ntar mulai masa bodoh. Ntar gue kasih lihat saldo gue. Sombong amat. Karena hasil jualan ya, Iya, bukan iya. hasil, ini bukan ria, Iya. maksudnya Ya, lo ada usaha lo, ada proses lo gitu biar lo kan. nggak bawel Iya. gitu. Akhirnya nyokap gue yang tadinya bilang nggak laku sepatu jutaan, bilang, Terus? "Ma, tolong dong, Ma, ini sepatu ini packing, Ma, saya sepatu gua mah gini-gini." Langsung siap. Siap gitu. Dia tahu karena cuan gue lumayan di situ. Iya, iya. Udah gitu udah pas gue udah mulai jualan, nyokap gue udah nggak panik nih bos, gue mau nyetok 5, gue mau Iya. nyetok 10 dia cuek aja. Kakak gue yang tadinya bawel tuh kan ngomen hasil duit kerja gue buat dagang sepatu. Nah, sekarang udah cuek, karena malah sekarang mereka kayak support gue juga gitu. Banget lah Kalau pasti misalkan lah. di kerja nggak apa-apa, nyuruh kakak aja packing, nyuruh Mas Santo gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah udah mereka udah percaya lah, pokoknya udah nggak kayak dulu gitu, underestimate banget. Dan teman-teman gue juga yang tadinya bawel, yang ngeceng-ngecengin gue gitu ya kan, yang mikir gue Nggak ale bisa, lah, nggak mampu gitu ya. yang bilang katanya sepatu nggak bakal ke booming. Sampai sekarang sih alhamdulillah gue tetap ada ya kan. Tom Sky Market malah itu follower 3.000, menurut gue udah wah banget sih. Parah sih, Padahal 3.000 ya, 3.000 kan dikit ya. Yang paling gue boleh cerita lagi gini, Iya, yang paling bagus nih, yang sampai yang baru-baru ini ya, Iya. yang Lili Pali ya. Lili Pali? Iya. Lili Pali Main beli bola, itu? Stefano Lili Pali. Itu achievement banget buat gue. Itu dia taunya dari mana kok bisa langsung Itu yang gue bilang bos, kodar ulo lagi tuh, di settingan ulo lagi. Nah kalau misalkan tokonya udah banyak bos yang follows aja jutaan, 2 juta, Iya, kan iya. banyak ya. Dan sepatunya juga masih bagus-bagus mereka lah gitu ya. Dan dia beli sepatu di gue tuh 3, dan itu nominalnya 9.200.000 tuh udah plus ongkir ya. Udah mau ongkir, tapi itu Nike Jordan 1 yang Pinnegreen yang keluaran 2020 itu dia beli sama gue, sama Converse CDG, sama satu lagi Fearless yang baru keluar. Dan itu gue yang gue bilang tadi, untungnya di grup ini, karena gue masuk ke grup ini, gue Biar dapet, belajar banyak iya di gue nggak punya sepatu Jordan itu gitu. Ah. Yang gue posting di Tom Sky Market nggak semuanya ada di rumah gue. Sebagian barang teman-teman gue juga begitu, posting barang-barang gue juga gitu. Jadi kita saling tukar mutualisme ya, aja. mutualisme. Gue jualin barang lo jualin barang gue Iya. kayak gitu. Ya, selagi masih cuan ya kan, ambil aja gitu kan gitu.
Allah tuh yang ngegerakin hati Nah, Stefano Lillipali Lillipali buat nah. beli Yes. produk lo. Padahal di situ lu ya masih Iya, itu muda, masih 2000 muda belum ya. 3000. Iya. Masih muda lu, Iya. 2018 mau jalan 2 tahun kan sekarang masih muda banget iya. gitu loh. Tapi sekelas Stefano Lillipali udah beli di situ dan memberanikan 3 produk sekaligus. Yes, beli 3 bisa aja dia nggak percaya bos sama gue Iya, kan. apalagi jauh kan. Iya kan, Jakarta Bali lumayan banget kan. Udah gitu teman-teman dia kan orang-orang terkenal juga pemain bola ya kan. Udah banyak sepatu-sepatu yang keren-keren dibeli sama mereka kan. Ngapain belinya sama gue juga kan gitu. Logikanya. Iya. Tapi kan karena ya gue balik lagi tadi emang udah Allah nih yang baik. Allah gerakin Ngelambutin ya. dia nih ngegerakin gue. Dia nanya nih bos, nih sepatu harga berapa ya? Cepret. Gue totalin nih 8,9 juta. Itu pokoknya gue totalin sekian, dia langsung transfer. Langsung tuh Iya. nggak banyak ngomong apa-apa Enggak, gitu, langsung percaya Iya, gitu ya. Langsung transfer. yakin. Gue langsung, wah gila, mantep rezeki nomplok nih. Oke, orang gue nyakamin TikTok deh tuh, capek gue ngeliatnya. Ya gue main. Ya Allah, ngantuk gue ngeliatnya. Busetnya capek lo wasting time kayak, tapi terserah lo sih. Kalau lo bisa ngasilin duit dari TikTok terserah lo, tapi kalau gue nggak punya passion joget-joget begitu Iya, bos. paling ngeburu-buru sih gue demen. Ya, tapi gue ngerasa itu balik ke pribadi masing-masing sih. Kalau passion gue, menurut gue, karena gue udah mulai dari jualan, itu achievement ya. Karena dari awal ngerintis nggak langsung enak dan banyak deh pokoknya. Kalau yang paling besar itu kalau ngantri sepatu bos, kayak sepatu Converse Off-White tuh gue beli 2 kop. Gue ngantri subuh tuh. Gue sampai ngomong sama nyokap, tolong ya Ma, doain Mi antri sepatu ini. Gue kerja tuh bos jam 2. Itu lu ngantri subuh, emang mulai antrinya jam berapa? Jam 10. Jam 10 pagi. Tapi itu jam dari malam orang udah pada ngantri bos. Dari malam. Iya. Lu datang subuh tuh masih dapat. Buat ya reseller udah pasti ngerti lah kalau antri sepatu kayak gitu pasti dia pada masang cam di situ, tidur di situ. Karena cuannya tahu jelas gitu. Dalam sehari dia bisa dapat 1 juta 2 juta gitu. Itu ngantri sepatu. Tapi lo tahu sepatu yang mana dulu, yang enggak, jangan ngantri asal ngantri juga maksudnya. Pokoknya kalau yang antriannya udah pasti membludak nih, banyak kan yang di PI nih pas Indonesia. Yang ini pengalaman gue masih mentah banget ya. Gue nggak sewah orang-orang toko-toko lain. Ya, belum maksudnya sepengalaman gue pernah ngantri Converse X Off-White dan itu alhamdulillah pertama kali ngantri dapet. Pernah juga ngantri nggak dapet sepatu Kompas tuh anjing, astagfirullahaladzim. Sabar. Iya, maaf ya. Terus balik lagi, kalau reputasi lo bagus, orang juga bakal dampaknya bagus ke lo. Tapi kalau sekali aja lo nipu satu orang, itu dampaknya luas. Karena kalau lo udah berani nipu ya lo harus tanggung resikonya. Masa lo capek-capek bangun reputasi dagang lo yang dari nol kan. Kayak lo kan jualan juga kan. Lo jualan nasi kebuli nih, kalau lo jualan tuh nasinya mentah lah, ayamnya basi lah, kan dari mulut ke mulut tuh. Citranya langsung buruk ya. Yes, maksud gue itu. Jadi buat toko-toko gede di sono nih yang udah followersnya banyak nih. Kalau emang lo jual barang ori, ya udah lo kirim ori. Jangan lo jual barang KW. Kan kasihan toko lo juga gitu. Karena kasihan orang yang nggak ngerti gimana bos. Nih tahu nih Tom Square Market jualnya barangnya ori. Bisa aja bos di saat gue udah terkenal gue jual barang KW, nyampe KW, tapi dia taunya ori. Karena kan dia nggak ngerti tuh barang ori apa KW kayak gitu maksud gue. Terus kalau misalkan saran gue juga sih, kalau kan gue juga belum tinggi banget ya, masih dari di bawah banget ya. Yang buat mulai jualan tuh jangan takut buat mulai deh kalau menurut gue, karena di saat lo udah mulai dikenal orang dan hasilnya udah jelas, itu baru tuh bikin lo semangat juga gitu. Kalau kan banyak bos orang-orang jualan pesimis duluan gitu, Iya, mikirnya nggak laku yang lah. dipikirkan modal pertamanya atau dia gimana sih cara mempromosiinnya. Kan lo kayak tadi tuh lo bicarain tuh, lo perlu proses, perlu perjuangan cara mempromosiin, lo sampai minjem teman handphone teman-teman lo buat promotin ya, segala mungkin macam. buat orang-orang di luar sana yang mau gue coba, cuman gue pesimis duluan nih, modal gue nggak punya, gue takut nggak laku, produk gue nggak dikenal orang. Itu gimana tuh biar semuanya tuh berani untuk ngebangun usaha kayak lo itu? Posting aja dulu. Posting terus. Gue gitu mikirnya, posting aja dulu barang gue. Karena produk ini nggak basi ya. Iya kayak ini kopi nih. Orang sekarang nggak kenal nih kopi nih. Kan dunia media sosial kan udah gampang banget kan dikunjungin. Lo posting aja, lo bikin nih template segala macam. Postingnya dulu, harga sekian gini. Coba dong lo kenalin dong beberapa produk yang lo bawa ini nih. Ada apa sih yang lo bawa nih? Ini Converse 70 Spill Surplus. Ini yang pertama kali gue jualan nih. Ini sekarang harganya berapa? Ini gue jual di sini murah nih. 780 malah nih sini 780. tuh ada. Iya. Ini harga retailnya sekarang ya 900. Harga retailnya gue jual 780. 780. Ada di semua di apa tadi nama Instagramnya? Tom Sky Market. Tom Sky Market. Nah, ini Yin dan Yang. Macam-macam. Ini 900.000. Banyak kan sih mayoritas sepatu gue Converse, Bos. Nggak, karena gue emang paling gampang ngambil sepatu Converse di toko-toko gitu. Dan gue dikenal sama orang-orang tokonya juga. Banyak macam-macam sih.
ada juga di rumah nih Renel. Nih yang di nggak tahu nih, gue tadi sempat heboh nih orang-orang Converse nih. Oh, sepatu belum launching udah di tangan reseller kata dia gitu. Ini buat Gue cowok, dapet cewek atau? Cewek bos. Oh, ini buat cewek. Woman size. Gue Woman dapet size ya. di mana ya? Di Blok M kalau nggak salah. Ini nih. udah dapet di Blok M. Iya, di pasar Blok M. Tadi berapa harganya? Gue beli itu waktu itu 800 kalau nggak salah. 800. Gue jual pasti di atas itu 900, 9,5. Sama nih juga Renel. Ini Ini pernah woman size juga tuh. Renel volume pertama tuh yang warna coklat yang lo tuh pernah dipakai Menteri Susi. Oh ini tuh. Iya, makanya Renel tuh dulu terkenal banget pas Oh gara-gara dipakai sama Menteri Ibu Susi. Iya, terus banyak ibu-ibu, bapak-bapak nih Langsung begitu. datang tuh ke store Converse tuh. Gue kan lagi ngambil barang juga di situ. Barengan lah tuh Iya, mereka. ngambil barang-barang tuh juga. Terus dia beli juga. Mau dong beli yang sepatu dipakai Ibu Susi. Padahal dia nggak tahu tuh sepatu apaan gitu. Dia bilangnya kayak Iya gitu. gitu. Mau doain Dipakai Ibu Susi. Dikasih lihat tuh fotonya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ngaruh juga ke Instagram gue bos. Sekarang kan gue posting juga tuh barang itu. Akhirnya banyak yang beli juga kayak gitu. Jadi ini sepatu gue dapat, gue posting, gue jual kayak gitu aja. Jadi gue modelnya nanam duit dulu di sini gitu. Setelah gue reseller lah bahasanya. Nah gue udah dapet, gue posting, ya laku nggak laku udah ngikut alurnya. Tapi kan karena gue sambil kerja tuh bos, enaknya. Jadi kalau misalkan gue lagi nggak ada orderan ya udah gue ada keseharian yang pasti gue jalanin gitu, ada kerjaan gitu. Kecuali nih income gue udah stabil sebulan, misalkan gue dapat 10 juta atau ya 5 juta deh, nggak usah muluk-muluk. Gue berani tuh buat resign. Padahal sih gue tahu hasilnya untungnya udah kelihatan buat gue nih, profit gue sebulan segini, omset gue sebulan segini, gue udah tahu sebenarnya. Cuman gue belum ada mental buat berani terjun bebas buat dagang aja sekarang. Untuk sekarang. Karena patokan gue setelah lulus kuliah, gue fokus kerja sampai umur 25. Itu Umur 25 insya Allah masih tuh. kerja dulu tuh ya. Kalau udah lepas umur 25 gue masih kerja baru gue resign, gue fokus dagang. Kalau misalkan masih gitu-gitu aja kerjaannya. Tapi kalau misalkan udah berkembang, kerjaannya udah bagus, baru gue fokus dagang. Nah, terus nih, Tom Sky Market ini udah punya, kan yang gue tau kan toko online. Udah ada gak sih toko offline-nya? Jadi buat teman-teman yang mau, kayaknya gue harus datengin aja ke tokonya. Udah ada belum tuh? Enggak. Belum ada. Sampai sekarang belum. Tapi target ke depan lo bakalan ada itu toko offline-nya atau gimana tuh? Sampai sekarang pengen, tapi tahun ini nggak tahu ya tahun ini bisa apa enggak ya. Soalnya banyak pengeluaran sih. Soalnya ada yang ngeliat juga tuh tabungan gue kemana. Kalau misalkan gue buat buka toko offline nggak bisa sih. Soalnya kan tau sendiri buka toko offline lo tahu tempat ya, bayar tempatnya nyawanya mahal. Terus tos-tosan juga kan, laku nggak laku kan, ya kayak gitu. Segmen pasar lo juga harus jelas kan. Gue masih banyak belajar sih, tapi pengen banget. Tahun ini sih enggak, tapi tahun depannya iya mungkin kalau gue udah fokus dagang juga ya. Kan tahun ini 23, tahun depan 24. Ya udah umur 25 pas. 1 tahun depannya mikirin offline-nya. Tapi itu lihat situasi dan kondisi juga kalau emang gue nggak ada kebutuhan lain gitu. Tapi walau buat sekarang enggak. Tahun sekarang harus ada. Ya. Tahun sekarang harus ada yang diselesain tuh, masih banyak banget. Apaan? Contoh kan kuliah udah selesai. Ya, masalah. Apaan? Apa ya? Yang harus selesai. Kuliah S2, S3 apa nih? Yang harus selesai tahun ini. Nabung buat nikah sih. Oh berarti pasangan udah ada nih ya? Udah ada bos, masuk gue sebutin juga bos. Orangnya di depan bos tuh, liatin tuh. Kalau gue tahun ini bukan gue doang sih, mungkin banyak ya tahun ini target gue pasti itu dulu. Tapi insya Allah, tapi kalau misalkan buat toko offline tuh karena terbentur banget banyak kesibukan yang lain. Kalau misalkan gue langsung buka toko offline, yang ada nggak kepegang. Gue masih kerja, gue masih bisnis online juga. Kalau gue buka offline store, yang ada gue nggak kepegang, jadi gue tos-tosan. Dalam artian gue udah bakar duit tapi nggak maksimal gitu. Gue pengen tuh sesuatu yang gue buka tuh maksimal gitu. Ya, lebih baik online aja dulu, jalanin dulu nih. Dan gue selama 2 tahun kerja baru selama 2 tahun dagang itu jual sepatu pertama kali ya sekali ngikut event aja tuh yang di Bajar tempat itu ibaratnya kayak offline store ala-ala ya, padahal bukan punya gue, istilahnya cuma buka di booth biasa gitu. Dia juga outdoor gitu. Lu pernah Tom Sky Market pernah ada di bazar event? Itu kemarin yang tanggal 1 Maret itu. Di mana itu? Di Wijaya Grand Center. Yang punya Kaleb, ownernya 7 hari coffee itu yang punya. Itu gimana tuh pengalaman lo tuh? Ikut yang tadinya lo cuma online store, cuma lo tiba-tiba gue coba ikut bazar. Itu gimana tuh? Lo ketemu langsung dengan beberapa banyak konsumen. Pengalaman lo gimana tuh? Itu rezekinya juga dari buyer gue juga, bos. Jadi awalnya waktu itu nih pahitnya lagi nih, dagang lagi nih, bahas dagang terus nih bos kita ya. Kan emang nggak apa-apa ya. Emang nih fokus. Tema kita kan ngebuka pikiran dari yang takut berbisnis sampai sekarang kayak gimana sih gitu kan. Gak apa-apa lo bagi pengalaman, tuangin semuanya aja. Experience gue doang ya, gue nggak gue lebih-lebihin, nggak gue kurang-kurangin. Gue berdoa itu dalam hati gue, kalau emang ini bukan rezeki gue, pasti Allah bakal ganti rezeki yang lain gitu. Di luar sana masih banyak rezeki yang Allah siapin buat lo. Itu gue kerja pagi 6:30,
pulang setengah 3, COD nama dia setengah 4. Berarti gue dari Senayan pulang ke rumah ngambil sepatu langsung COD-an. Itu di mana tempat lo COD nama Di itu orang? mall Lotte Shopping Avenue. Tiba-tiba udah nyobain nggak jadi gitu Iya, aja. nggak jadi, itu pahit tuh. Itu dalam artian ya gue bilang tadi, lo dicari jauh-jauh, tuh orang nggak jadi gitu. Tapi ya udah namanya orang dagang ya. Namanya orang dagang. Cuman ada capeknya juga sih. Cuman di situ gue pikir udah nih kalau emang bukan rezeki gue mungkin nanti diganti yang lain gitu. Terus kodarullahnya tuh selang berapa, udah lama banget bos dia ngabarin gue bos. Dia ngechat gue bos dari Instagram, dia punya jualannya juga di Instagram. Mas Tommy mau ikut saya gak di Bajar, masih ingat gak sama saya tadi gitu kan. Gue ingat bos. Iya ingat. Maaf ya Mas Tommy, yang waktu itu beli nggak jadi, dia juga sadar sendiri bos. Itu dulu. Yes, gue bilang itu mau ikut gak Bajar di tempat gini-gini nih. Waktu itu bayarnya cuma 200.000, gue ikut. Dan alhamdulillah sih di situ gue langsung ngerasa itu gue cuti 2 hari kerja buat buka event di situ. Itu pengalaman pertama ya? Iya, pengalaman pertama, dan gue buka di situ buat tenan pertama gue. Dari situ gue ngerasa nothing tulus juga tuh. Dalam artian ini toko etar tempatnya kayak gimana ya? Terus yang datang menengah ke bawah apa menengah ke atas ya? Kan yang gue jual sepatu 1 juta ke atas kan. Pasar lo emang paling murah 700 kayak gitu kan. Iya. Ntar takutnya yang datang ibu-ibu biasa kan, tau sendiri ibu-ibu kan. Mas yang 100.000 nggak ada mas, yang buat anak sekolah kan gitu ya kan. Ya kan mulutnya sedep-sedep banget kan gitu. Masa mahal banget mas jualan gini-gini gitu. Gue takutnya begitu tadinya. Terus akhirnya udahlah, menurut gue buat pengalaman gue aja kan. Akhirnya pas gue mulai jualan di situ alhamdulillah banget sih, akhirnya di luar ekspektasi gue. Yang datang orang-orang keren. Itu gue nggak ngerti ya yang punya acaranya nggak apa bikin promosinya gimana, atau yang diundang bikin template di Instagram di gimana aja sampai teman-temannya datang gitu. Dan gue jual itu nggak ribet, orang lihat harga dia suka dibeli langsung. Berarti kan segmen pasarnya bagus banget di situ bos. Nah gue mikir gini bos, suatu saat kalau misalkan gue punya offline store nih, gue harus tahu nih segmen pasar gue. Makanya kalau lo mau buka toko, lo harus tahu nih Jangan sembarangan. Nah segmen pasar lo kayak gimana, menengah ke atas sampai menengah ke bawah nih. Kalau emang lo jualannya 300 ke bawah, oke lah lo mau jual kayak gimana terserah. Tapi kalau emang lo tahu nih harga lo mahal gitu, lo juga tahu dong target konsumen lo kayak gimana gitu. Jangan asal pasang aja gitu. Nah tadi pertanyaan lo kan kapan lo mau buka offline store? Gue pengen tapi nggak sekarang. Belum sekarang lah ya. Karena takut nggak maksimal. Karena ada satu misi yang harus lo selesaiin di tahun ini. Yes. Nah tuh kalau gue udah buka offline store langsung, yang ada berantakan, nggak kepegang sama gue. Pengennya di saat gue udah megang offline store, gue udah nggak kerja. Jadi gue totalitas, jadi bisa aja ntar gue inovasi dari sepatu gue punya tempat kopi, gue punya ini totalitas saya udah nothing terus maksudnya bisnis saya udah tos-tosan gitu, mau laku nggak laku belakangan udah. Nah gue salah satu orang yang ngeliat lo waktu event itu, lo apa ya kayak tagline kali ya, jangan ada harga jangan ada harga teman di antara kita. Itu maksudnya gimana? Emang lo pernah ada pengalaman enggak beli terus harga temen dong gitu apa gimana? Itu udah sering banget. Itu gue nggak sebenarnya nggak jadi niat buat apa nih ngisengin orang-orang sih bukan ya. Cuman waktu itu ada papan kosong gitu. Terus gue iseng lah mau nulis apaan gitu ya. Terus gue inget tuh, oh ya kata-katanya bagus ya. Gue iseng aja bikin jangan ada. Itu tau gak bos, itu like terbanyak di Tom Sawyer Market sampai 1.300 kalau nggak salah. Padahal followers gue masih 2.000 gitu. Terus yang lihat juga sampai 40.000 sekarang bos. Yang lihat website kan ada tuh kalau di Instagram tuh kita lihat viewersnya berapa, terus grafiknya gimana, trafiknya selama seminggu gimana. Itu yang paling tinggi tuh yang jangan ada harga teman di antara kita tuh. Itu ketika lo ngepost itu kayaknya banyak teman-teman dagang lo juga kayak ngerasain gue juga sama nih kayak gitu. Banyak kayak gitu. Berarti emang ya kalau lo mau beli ya udah belilah sesuai apa yang lo patokin. Nego jangan nego sewajarnya aja gitu ya. Gue inget apa nih kata-kata gini, sedekah apa yang paling sembunyi nih, lo beli barang teman lo tanpa nawar. Oh gitu. Itu sedekah sembunyi tuh. Dalam artian lo sedekah sembunyi-sembunyi, lo beli barang teman lo tanpa nawar. Jangan malah lo memanfaatkan, gue temen lo, harga di lo bawah lah gitu. Dia. Lo malah bukan support produknya dia, malah lo. Nih kayak lo nih, lo jual nasi kebuli nih, lo jual misalnya 25, bos 15 dah. Sama temen. Ya, lo juga orang lo nolongin kayak gitu ya, masih aja ditawarkan gitu. Saya kan malah dia bantu kan beli banyak kayak gitu segala macam. Tapi ya harusnya kayak gitu. Gak ada salahnya sih, namanya teman kan wajar tuh. Tapi kan udah biasa sih kayak gitu. Yang namanya bilang harga teman, tapi dia nggak ngotak juga bos. Kan capek juga ngambil barang, terus lo buat fotoin barang juga butuh tenaga juga kan, terus lo butuh waktu juga. Kalau misalnya lo dibilang harga teman juga nggak sesuai gitu. Udah lo bisa gue kasih nih harga teman, harganya jauh banget, itu bukan harga teman, namanya harga minta gue bilang. Terus motivasi nih buat orang banyak kesana kan, lo termasuk
orang yang motivasin gue, orang ya gue ngeliat lu deh, lu salah satu mentor gue nih. Gue ketika kesulitan, gue pasti sharing ke lu. Coba dong, lu sekarang motivasin buat orang-orang sono yang ya udah, lu ngejalanin semua tuh ya udah dengan ikhlas aja. Gimana tuh lu motivasinya? Tuh menurut gue nih buat orang yang baru mulai di kerjaan ya, ini buat orang kerja dulu bos saya, karena kan gue gak langsung punya bisnis ya, gue kerja dulu kan. Buat yang masih kerja nih, walaupun gajinya kecil, jalanin dulu, ambil ilmunya dulu, karena kerja nggak langsung enak. Nggak ada orang yang gajinya langsung 5 juta, nggak ada orang yang gaji langsung 10 juta. Perusahaan bakal ngasih lo gaji gede kalau lo emang bisa berdampak bagus untuk perusahaan tersebut kan gitu. Apa sih yang lo kasih buat perusahaan? Nanti Yes, ya perusahaan itu. timbal balik gitu. Kalau yang ada yang ngomong kayak gue mau jadi Bill Gates atau siapa tuh yang kayak yang toto DO dari kuliahnya terus punya bisnis. Mereka tuh bukannya DO atau bisnis, bukan. Mereka punya bisnis dulu baru DO, tapi nggak harus DO juga gitu. Terus motivasi buat orang yang mau mulai bisnis nih, kalau emang dia nggak punya modal, kalau pertama yang gue lakukan ini sepengalaman gue aja bos ya. Karena gue pertama kali kerja dulu nih, nggak langsung bisnis. Kalau sekarang kan, karena kalau langsung bisnis kayak sulit juga sih menurut gue. Kalau emang lo nggak punya, dalam artian kalau emang orang tua lo nih bukan darah biru ya, kayak kita nih biasa-biasa aja ya. Iya. Ya kerja dulu nih kalau bisa nih, terus jangan males juga nyari kerja karena Jakarta biang nafkah bos menurut gue, lo gampang banget nyari duit. Makasih Tommy udah hadir menerima undangan gue nih. Ini Udah, podcast pertama lo nih ya. podcast pertama gue, lo bintang tamu gue pertama, karena ya menurut gue tuh yang orang inspirasi tuh yang terdekat gue ya lo makasih banget udah udah ngeluangin waktu lo buat datang, padahal lo harus jualan ya kan, tapi lo nyempatin diri dari siang lo nyempatin diri buat kesini. Ini makasih banget ya Tommy nih. Terakhir minum lagi dong. Bucin. Kopi bucin Kopi ya. bucin. Nih Biar lo jadi disponsorin sama orang ini nih. Thank you yang udah ngasih tempat. Avogato Cafe. Affogato Coffee. Oh, kopi ya. Mantap banget ya buat orang-orang bucin.